Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sinyal kuat dari mantan jika ia masih sangat mencintaimu. Jadi ada tuh mantan-mantan yang sangat mencintai, tidak gengsi sebenarnya untuk kembali, tetapi memang tidak boleh untuk kembali. Tapi karena cintanya, dia terus memberikan sinyal yang kuat bahwa dia mencintai. Ya, dia sedang mencari jalan agar bisa kembali bersama lagi. Kenapa tidak boleh? Nah, misal yang paling banyak terjadi ya tentu karena orang tua tidak mengizinkan, orang tua tidak merestui. Jadi misal nih ya, ada sepasang suami istri, pasangan muda, baru menikah 2-3 tahun ya. Tentu pernikahan impian lah. Yang laki-laki sangat ganteng, punya pekerjaan yang mentereng dengan gaji besar ya. Wanitanya juga amat sangat cantik, mempesona, juga punya pekerjaan yang mentereng dengan gaji yang besar. Nah, menikah, tentu pernikahan yang indah ya. Dari foto preweddingnya, pesta pernikahan dengan ribuan orang, tamu undangan. Tapi sayangnya pernikahannya hanya bertahan 2-3 tahun. Dapat anak yang pertama, ya, si suami tergoda dengan wanita lain, berselingkuh. Kan wajar kalau orang tuanya kemudian marah-marah, apalagi ini kan menantu pertama, misal anak sulung, anaknya anak sulung kan jadi mantu pertama nih, menantu kebanggaan, dan sangat bangga dengan mantu tadi, saking bangganya semua fasilitas diberikan, rumah dibelikan, langsung pakai, mobil disediakan, ya, apalagi mau kuliah lanjut dibayari, dan seterusnya. Tapi kan kadang-kadang orang begitu kan, sudah dapat segalanya, tidak pandai bersyukur, ya, merasa kurang terus, persis seperti halnya orang minum air garam. Ya, tambah diminum, tambah haus. Begitu ya. Nah, dikuliahkan lagi, biar tambah hebat, biar pekerjaannya nanti mendatangkan gaji yang lebih besar lagi. Artinya kan menantu ini adalah menantu yang sangat beruntung kan. Punya mertua yang memikirkan ya masa depannya kelak, begitu kan. Enggak taunya dibayari kuliah lanjut malah selingkuh dengan teman kuliahnya. Jadi kalau orang tuanya atau mertuanya ini amat sangat kecewa, ya bisa dipahami lah. Ya, memang orang biasanya ketika sayangnya berlebihan, cintanya berlebihan, itu kalau dia dikecewakan akan menjadi kebencian yang berlebihan. Ya, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna bakhidaka yauman ma. Jika engkau mencintai atau menyayangi seseorang, maka cintailah dan sayangilah secara sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang itu akan menjadi orang yang paling engkau benci. Ya, sayang berlebihan, dikecewakan, jadi benci berlebihan. Nah,
Orang tuanya meminta anaknya untuk bercerai, ya, berpisah, bercerai. Nah, perceraian terjadi. Si wanita itu juga sebenarnya sangat marah, sangat kecewa, ya. Sampai mereka ketemu di restoran mana, ya. Dicari tahu tuh, oh restorannya di sini, ketemu di mana lagi, dicari tahu. Kan dia melihat tuh di handphonenya, foto-fotonya. Ya, dia kecewa luar biasa karena amat sangat mencintai eh, sang suami ini, apalagi kan sudah punya anak, ya, walaupun anak ini masih bayi, ya. Nah, jadi tetapi dalam perpisahan itu si wanita ini menyadari bahwa dia memang cinta betul kepada suaminya ini, kepada laki-laki ini. Ini kan bukan seseorang yang dikenal seminggu dua minggu, tetapi teman sejak kuliah, ya sudah bersama, saling mencintai cukup lama, selalu bersama, tidak pernah berpisah. Tahu-tahu setelah menikah malah suaminya berpaling, ya. Jadi dia amat sangat mencintai laki-laki ini. Suami ini adalah cinta sejatinya betul. Dia dikecewakan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan bahwa kekecewaannya itu besar, ya, tetapi rasa cintanya karena cinta sejati ternyata jauh lebih besar lagi, sehingga dia sebenarnya bisa memahami. Jadi kalau rasa cintanya masih jauh lebih besar daripada rasa kecewanya, nah itu biasanya tidak akan sampai menjadi benci yang berlebihan. Begitu kan? Itu karena kekuatan cinta sejati. Tapi kalau cinta mertua kepada mantu itu bisa berubah menjadi benci berlebihan dari sayang yang berlebihan. Tapi kalau orang tua biasanya tidak. Karena orang tua itu cintanya amat sangat kepada anak-anaknya. Mbok yo dikecewakan seperti apapun, mereka bisa menerima itu. Itu kalau cinta orang tua. Nah, cinta si wanita ini juga amat sangat besar, melebihi kekecewaannya. Sehingga ya setelah perceraian itu terjadi, dia sebenarnya mau balik kepada si mantan suami ini. Tetapi mantan suaminya tidak bisa memahami sinyal-sinyal itu. Meskipun ya pada saat awal kan masih marah-marahnya. Si mantan suami ini sudah ngajak balikan. Atau pada saat itu masih jadi suaminya. Ngajak rujuk, ngajak balikan. Tetapi kan sedang marah-marahnya, ya. Tetapi baru berjalan 1 bulan sebenarnya kemarahannya sudah reda. Ya, dia memang berusaha juga kan setelah perceraian itu terjadi karena memahami orang tuanya betul-betul tidak boleh balik kepada mantan suaminya. Dia mencari laki-laki lain, ya, dengan harapan kalau ada laki-laki lain nanti dia bisa lebih cepat move on. Nggak taunya malah laki-laki yang masuk ke dalam hidupnya kemudian itu ya cuman menjadi orang yang dimanfaatkan saja untuk mendengar curhat, untuk jadi driver gratis ke sana kemari, ya, untuk membayarkan ini, belikan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sementara hatinya, ya, tetap untuk mantannya, walaupun sudah ada laki-laki lain dalam hidupnya. Kan kasihan tuh laki-laki yang masuk kemudian dalam kehidupannya, ya, dia melihat physically orang yang dia cintai, tapi orang yang dia cintai hatinya selalu kepada mantan suaminya. Nah, si wanita ini menunjukkan 3 sinyalnya, ya, kepada mantan suaminya bahwa dia masih sangat mencintai. Nah, mantan suaminya ini kurang memahami sinyal-sinyal dari mantan istrinya, atau laki-laki ini kurang memahami
sinyal bahwa ternyata mantan istrinya ini amat sangat mencintai dia. Yang pertama, sinyal yang diberikan. Si wanita ini ya selalu mencari jalan atau mencari cara untuk bisa bicara, untuk bisa chatting, untuk bisa ketemu dengan si mantan suaminya tadi, ya, atau si laki-laki. Jadi misal tiba-tiba chatting bilang uang susu atau jatah untuk beli susu anak kurang, ya. Padahal dia juga anak orang kaya, tidak kurang-kurang kalau dia mau beli kiriman dari bapaknya saja puluhan juta setiap bulan kan begitu. Tapi dia selalu mencari cara. Ada temennya yang keseleo, ya, kan dia bisa tanya ke orang lain kalau keseleo saja, ya, atau bertanya kepada dokter dan seterusnya, tanya kepada mantannya, ya, kalau keseleo itu bagaimana? Oh, begini begitu. Ya, semoga ilmumu bermanfaat, ya. Chatting kan. Si wanita ini ada acara. Ya. Kebetulan mantannya ini sedang berada di kota yang sama. Ya, lagi ada acara lah di hotel, kan biasa kan acara begitu, ya, acara ketemuan dengan teman-teman kerja, teman-teman kuliah dan seterusnya. Nah, dia ngajak juga si mantan suaminya ini untuk ketemuan, untuk bicara tentang anak, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi anak ini selalu menjadi alasan lah, agar mereka bisa berkomunikasi terus, ya, intensif. Bahkan berkomunikasinya ini sampai larut malam kan. Orang kalau sudah menjadi mantan kan sebenarnya agak kurang lazim ya kalau chatting sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Itu seperti orang sedang PDKT, itu sedang pendekatan tuh kalau chatting sampai ketiduran, sampai malam hari. Itu sinyal yang pertama. Ya, selalu mencari jalan, mencari cara agar bisa bicara, ketemu, dan seterusnya. Yang kedua, ya, buka tutup, blokir media sosial. Nah, kan sudah ada laki-laki ini dalam kehidupan si wanita. Wajar dong kalau laki-laki itu cemburu, ya. Kadang-kadang dia melihat sedang menjawab chatting dari mantan suaminya, dia cemburu kan. Blokir media sosial mantanmu, ya, diblokir 15 menit, nanti si laki-laki ini pergi ke tempat lain, blokirnya dibuka lagi. Selalu seperti itu. Ya, buka tutup, blokir media sosial. Begitu juga kalau orang tuanya misalnya lihat lagi chatting, mbok ndak usah terlalu sering chatting dengan mantanmu, ya, diblokir, ya. Nanti orang tuanya pergi, 5 menit kemudian blokirnya sudah dibuka kembali. Tetapi ndak lah, orang tuanya biasanya kalau memang sangat mencintai mantan dari anaknya itu biasanya tidak sampai menyuruh memblokir media sosial, ya. Walaupun sekarang sedang jengkel-jengkelnya kepada mantan menantunya tadi. Nah, sinyal yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas sinyal yang ketiga nih, yang paling penting, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sinyal yang ketiga yang paling penting. Si wanita ini mempertahankan pertemanan persahabatan dengan teman-teman sahabat dari bekas suaminya tadi. Ini bukan teman asli dia, bukan sahabat dia. Ini teman yang dibawa oleh bekas suaminya.
ya. Kemudian kan biasa diperkenalkan lah ya. Dan kemudian setelah perpisahan itu terjadi kan orang biasanya juga agak malas ya berkomunikasi, tetap berteman dengan teman atau sahabat dari mantan. Nah ini enggak, si wanita ini tetap mempertahankan pertemanan, persahabatan dengan teman sahabat mantannya tadi. Terus ya masih sering rajin jalan ke sana kemari, nongkrong di mall, di kafe dengan teman sahabat dari mantannya tadi. Kenapa demikian? Ya karena dengan berteman dan bersahabat dengan teman atau sahabat dari mantannya tadi, dia terus bisa memantau ya mantannya tadi dengan siapa, sedang dekat dengan siapa, sedang didekati oleh siapa, sedang jalan-jalan kemana. Kan tidak semuanya orang posting di media sosialnya. Ada begitu banyak ya rahasia kehidupan pribadi yang tidak kita posting tentunya, yang tahu ya cuman teman dan sahabat-sahabat dekat kita. Nah, melalui teman dan sahabat mantannya ini, si wanita terus bisa memantau kemanapun si laki-laki ini pergi, sedang dekat dengan karyawati perusahaan apa, ya karyawati yang bekerja satu tempat dengan dia, atau lagi dekat dengan teman kuliahnya dulu, atau sedang jalan-jalan dengan wanita yang menjadi sebab retaknya rumah tangga mereka dulu keluar kota, dan seterusnya. Dia bisa tahu semua tuh melalui teman atau sahabat si laki-laki ini. Nah, sebenarnya kalau laki-laki ini memahami, dia melihat bahwa ternyata mantan istrinya ini masih amat sangat mencintai dia. Ya, kalau belum bisa kembali, mungkin karena orang tua belum mengizinkan. Kalau dia mau bersabar, si wanita ini kan sedang mencari jalan. Dia bisa memberikan pemahaman ya dengan alasan inilah yang terbaik. Ya, inilah yang terbaik untuk masa depan anak karena sudah punya anak. Karena biar bagaimanapun kembali bersama ayah kandung itu akan jauh lebih baik untuk tumbuh kembang anak daripada anak bersama ayah tiri, walaupun ayah tirinya mungkin orangnya baik sekali. Kan bisa si wanita itu berargumentasi mencari alasan demikian. Tapi sayangnya si laki-laki ini kurang memahami sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh si wanita tadi ya. Nah, jadi itu kira-kira 3 sinyal yang sangat kuat jika mantan masih amat sangat mencintai. Nah, mantan kita juga kalau dia mengirimkan 3 sinyal ini, maka itu tanda bahwa dia amat sangat mencintai kita. Nah, yang paling penting sekarang kalau dia mengirimkan sinyal amat sangat mencintai, tentu yang harus kita lakukan adalah bekerja sekeras-kerasnya agar ketika mantan kembali, dia tidak pergi lagi. Agar ketika mantan kembali, dia merasa nyaman bersama kita. Apapun yang dia butuhkan, insya Allah kita bisa menyediakannya. Kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin kita bekerja keras, semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.